dapat saya sampaikan bahwa vaksin COVID-19 untuk masyarakat adalah gratis. Sekali lagi, gratis, tidak dikenakan biaya sama sekali. Untuk itu, saya instruksikan dan saya perintahkan kepada seluruh jajaran kabinet, kementerian, lembaga, dan pemerintah daerah untuk memprioritaskan program vaksinasi pada tahun anggaran 2021. Pemerintah Indonesia tak gentar menghadapi penyebaran COVID-19 yang telah dinyatakan sebagai pandemi global oleh WHO pada awal tahun 2020 silam. Secara cepat, cermat, dan tepat, berbagai langkah telah diambil pemerintah Indonesia untuk menanggulanginya demi tetap menjaga kesehatan masyarakat. Salah satunya adalah dengan program vaksinasi COVID-19. Hingga saat ini, vaksinasi COVID-19 dipercaya sebagai upaya paling efektif untuk menghambat penyebaran virus corona. Pengadaan dan pelaksanaan vaksinasi COVID-19 telah dibahas berulang kali dalam forum koordinasi tertinggi pemerintahan, sidang kabinet paripurna, dan rapat terbatas yang dipimpin langsung oleh Presiden Jokowi. Sekretariat Kabinet adalah lembaga pemerintahan strategis yang memberi dukungan pengelolaan manajemen kabinet dalam hal penyiapan, pengadministrasian, penyelenggaraan, dan pengelolaan sidang kabinet paripurna maupun rapat terbatas tersebut. Pada tanggal 6 Oktober 2020, Presiden Jokowi menerbitkan Perpres nomor 99 tahun 2020 tentang pengadaan vaksin dan pelaksanaan vaksinasi dalam rangka penanggulangan pandemi COVID-19. Tak lama berselang setelah vaksin pertama datang ke Indonesia pada bulan Desember 2020, serta lolos uji klinis dan mendapat persetujuan penggunaan dari Badan Pengawas Obat dan Makanan, Presiden Jokowi dan para menteri mengawali menjadi penerima vaksin COVID-19. Hal ini merupakan sinyal positif yang memberikan kepercayaan kepada masyarakat bahwa vaksin yang nantinya akan disuntikan kepada masyarakat adalah benar-benar aman. Sejarah mencatat, 13 Januari 2021 adalah penyuntikan vaksin COVID-19 perdana yang dimulai oleh kepala negara. Selanjutnya, program vaksinasi COVID-19 terus gencar dilaksanakan pemerintah di seluruh Indonesia yang dibagi ke dalam beberapa gelombang dan berdasarkan prioritas penerima vaksin. Seiring berjalannya vaksinasi dan menyesuaikan kebutuhan pelaksanaan pengadaan vaksin COVID-19, maka pada tanggal 10 Februari 2021, terbitlah Perpres nomor 14 tahun 2021 tentang perubahan atas Peraturan Presiden nomor 99 tahun 2020 tentang pengadaan vaksin dan pelaksanaan vaksinasi dalam rangka penanggulangan pandemi COVID-19. Kemudian, penanggulangan pandemi COVID-19 ini perlu juga disesuaikan dengan kebutuhan pelaksanaan pengadaan yang melibatkan badan usaha atau lembaga atau badan internasional. Sehingga pada 25 Mei 2021, Presiden Jokowi kembali menerbitkan Perpres mengenai vaksinasi yaitu Perpres nomor 50 tahun 2021 tentang perubahan kedua atas Peraturan Presiden nomor 99 tahun 2020 tentang pengadaan vaksin dan pelaksanaan vaksinasi dalam rangka penanggulangan pandemi COVID-19. Pemerintah telah menjamin vaksin yang kini diberikan kepada masyarakat adalah aman, serta memberikan banyak manfaat, bukan hanya untuk si penerima vaksin, tapi yang paling penting adalah lingkungan masyarakat. Gerak cepat pemerintah dalam program vaksinasi COVID-19 telah membawa Indonesia berhasil melewati target yang telah ditetapkan oleh WHO. Berdasarkan data per November 2021, capaian vaksinasi di 21 provinsi Indonesia telah mencapai 70%, yaitu 200 juta dosis lebih. Dapat dikatakan bahwa Indonesia saat ini berada dalam arah yang sesuai menuju milestone selanjutnya.
Data tersebut juga menunjukkan bahwa Indonesia berkontribusi dalam memvaksinasi hampir setengah penduduk dunia, serta secara tidak langsung membantu meredam pandemi global. Indonesia masuk ke dalam 5 negara dengan jumlah suntikan tertinggi bersama India, Amerika Serikat, Brazil, dan Jepang yang merupakan negara-negara produsen vaksin. Hal ini tercapai berkat kerja keras, berkat gotong royong semua pihak, terutama Kementerian Kesehatan, TNI Polri, pemerintah daerah, BUMN, dan pihak swasta yang turut membantu, serta masyarakat yang bersedia divaksin. Peningkatan jumlah suntikan vaksin untuk masyarakat luas berbanding lurus dengan penurunan kasus positif COVID-19 di tanah air. Kondisi ini membangkitkan optimisme kita bahwa masalah COVID-19 dapat teratasi dengan mendukung kebijakan pemerintah dalam program vaksinasi. Namun jangan lengah, protokol kesehatan yang ketat tetap harus diterapkan dalam kehidupan sehari-hari. Walaupun kita sudah menjalankan vaksinasi, tetapi kita tetap harus menjaga 3M, memakai masker, mencuci tangan, menjaga jarak, dan menjauhi kerumunan. Mari kita bersama-sama saling membantu, saling mendukung bersama dengan pemerintah untuk mensukseskan program vaksinasi agar kita semua mengalami herd immunity dan bangsa ini segera bisa pulih untuk membangun dan menciptakan kesejahteraan bagi seluruh rakyat Indonesia. Selamat bervaksinasi.